Halo, salam. Kenalkan nama saya Najah SK Jeriko dari PKK 5 semester 1 NIM 23101147. Di sini saya akan membaca hasil resume bab 1 yaitu mata kuliah ilmu budaya dasar, ilmu sosial budaya dasar. Bab 1 itu lingkup kajian dan tujuan ilmu sosial budaya dasar. Yang A, pengertian ilmu budaya dasar. ISBD mempelajari dasar-dasar kebudayaan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang konsep-konsep yang digunakan untuk mengkaji masalah dan kebudayaan, serta mengembangkan pemikiran kritis mahasiswa terhadap aspek budaya dan kemanusiaan. ISBD juga bertujuan untuk meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, budaya, dan masalah kemanusiaan. Yang B, itu ada lingkup kajian sosial budaya. 1. Kelompok ilmu pengetahuan. Pengelompokan ilmu pengetahuan oleh Profesor Dr. Harsja Bahtiar yang mencakup 3 kelompok besar. Yang pertama, ilmu ilmiah, yang kedua ilmu sosial, dan yang ketiga ilmu pengetahuan budaya. Ilmu sosial budaya dasar termasuk dalam kelompok ilmu sosial dan pengetahuan budaya. Pendekatan yang digunakan dalam ISBD itu adalah pendekatan gabungan yang mempertimbangkan manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Kelompok ilmiah bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Yang termasuk kelompok ilmiah itu ada astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan mekanika. Selanjutnya kelompok ilmu sosial bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Yang termasuk kelompok ilmu sosial yaitu ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, dan sosiologi hukum. Kelompok pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gabungan, combined approach, yaitu di sisi pendekatan terhadap manusia, makhluk sosial, dan interaksi dalam kelompok sosialnya. Di sisi lain, pendekatan terhadap manusia, makhluk budaya, dan kemanusiaan, metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan metode ilmiah. Manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon adalah kodrat, yaitu manusia sebagai individu tidak akan hidup sendiri dan berkembang sempurna apabila tidak hidup bersama dengan individu manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk budaya juga kodrati, artinya sejak lahir sudah menjadi makhluk paling sempurna karena dibekali oleh akal karena telah dibekali oleh sang pencipta dengan akal, perasaan, kehendak yang membedakannya dengan makhluk lain. Yang kedua, ada 2 unsur utama. Mata kuliah ini terdiri dari 2 unsur utama. Yang pertama unsur sosial budaya dan unsur kemanusiaan atau humaniora. Dan yang kedua unsur yang dikaji oleh sosial budaya itu ada meliputi tema mengenai makhluk sosial atau zoon politikon dan perkembangan kebudayaan. Yang pertama itu ada kelompok sosial budaya, yang kedua kebudayaan dan peradaban, yang ketiga sistem nilai budaya dan pandangan hidup, yang keempat itu ada perubahan sistem nilai dan budaya, yang kelima akibat perubahan sistem nilai budaya. Yang kedua unsur kemanusiaan atau humaniora meliputi tema mengenai manusia, makhluk budaya, dan nilai kemanusiaan. Meliputi kajian sebagai berikut. Yang pertama ada hakikat manusia sama atau universal. Yang kedua kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga sikap dan perilaku manusia. Yang keempat kehidupan manusiawi dan tidak manusiawi. Yang kelima upaya-upaya memanusiakan manusia. Yang C, tujuan ISBD. Yang 1 ada tujuan umum, 2 tujuan khusus. D, pentingnya pendekatan indisipliner dalam ISBD. Yang pertama interdisipliner. Interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun
yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Yang B, ada multidisipliner, adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Oke, jadi sekian hasil resume bab 1 saya untuk materi ilmu sosial budaya dasar. Terima kasih. Salam.